لتكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Untuk melanjutkan acara berikutnya, yaitu saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Abbas yang ada di Aceh, di mana letaknya beliau yang dikenal dulu dengan adanya tragedi tsunami Aceh adanya. Menurut atensi beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Jepri, apa kabar? Salam kenal ke salam senggol-senggol Bung Jepri ya. Alhasil alhamdulillahirobbilalamin. Saya tanpa sengaja membuka YouTube Anda Bung Jepri. Kebetulan yang dibacakan atensi kawan saya yang ada di Sumatera Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, akhirnya saya mengikuti membuat atensi Bung Jepri. Kebetulan kan saya waktu itu bolak-balik ke Jakarta, Aceh Bung Jepri. Memang semenjak saya adanya tragedi Aceh, saya dagang bolak-balik ke Aceh. Dagangnya sih di Jakarta Bung Jepri. Terus kalau saya kangen saya kembali ke Aceh. Asal banyak rezeki saya kembali, seperti itu Bung Jepri. Yang saya mau ceritakan Bung Jepri, ini kisah-kisah saya Bung Jepri. Setelah 3 bulan tragedi tsunami Aceh, saya pribadi terus terang Bung Jepri, usia saat itu belum mencapai 10 tahun. Sekarang saya sudah 12 tahun. Mohon maaf Bung Jepri, saya masih muda belia. Tapi sekalipun saya anak laki-laki usia 12 tahun, saat saya ditinggal meninggal kedua orang tua dan termasuk saudara-saudaraku, jadi katakanlah saya sebatang kara Bung Jepri. Tapi karena saya terbiasa mandiri, saya hengkang ke kota Jakarta Bung Jepri. Buruh apa sajalah, karena saya tidak bisa bersekolah kembali. Rumah saya, tanah saya udah menjadi lautan saat itu. Saya memang terus terang saat itu bercampur aduk, merasa sedih, sangat terpukul dengan adanya kedua orang tua saya, termasuk saudara-saudara saya. Saya mau hidup dengan siapa? Tapi karena kedekatan diri sama Allah, saya selalu berdoa mendoakan kedua orang tua saya, termasuk saudara-saudara saya yang sudah meninggal karena hempasan tsunami tersebut. Akhirnya saya satu demi satu saya deketin teman-teman dekat saya, katakanlah yang lebih dewasa, minta pertolongan untuk bisa bekerja apa saja, yang penting bisa menghidupi bos saya Bung Jepri. Nah, singkat kata begini Bung Jepri, alhasil alhamdulillah ada orang tua baik ngajak saya ke Jakarta. Saya dagang membantu beliau. Yang penting saya bisa menafkahi diri saya pribadi dan bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk kedepannya saya Bung Jepri. Terkadang memang dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun pun saya masih dikerudung oleh kesedihan Bung Jepri. Kalau mengingatkan masalah kejadian-kejadian tragedi tsunami itu, yang membuat saya sedih, kedua orang tua saya, saudara-saudara saya yang saya sayangi, sudah tiada. Makanya saya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya
ditempatkan di surganya Engkau ya Allah. Terkadang saya menulis atensia ini aja sampai menangis Bung Jepri. Jangankan saya menulis Bung Jepri, sekali-kali kalau saya lagi mengingatkan kejadian itu, saya mengeluarkan air mata tanpa sadari Bung Jepri. Makanya saya lebih kukuh, lebih khusyuk dalam berdoa. Setiap waktu, setiap saat saya mendoakan orang-orang yang telah mendahului, terutama kedua orang tua saya. Mudah-mudahan doa saya dijabah, baik keluarga saya, kedua orang tua saya, dan saudara-saudara saya mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak di surganya Allah. Dan untuk pribadi saya, mudah-mudahan Allah ngijabah saya menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara ya Allah. Saya katakan demikian Bung Jepri setiap saya berdoa. Tiba-tiba Bung Jepri, selang kurang lebih 8 bulan saya mengikut orang bekerja dagang di mana adanya di Jakarta. Saya tiba-tiba berat banget Bung Jepri. Akhirnya saya izin kepada bos saya dengan alasan kepingin ziarah kubur kedua orang tua saya dengan saudara-saudara saya. Alhamdulillah dengan cerita saya, bahkan bos saya seperti kayak orang tua. Dia baik, dia mendukung, dan diizinkan untuk sowan di mana kampung saya berada di Aceh. Lantas saya di situ memang terus terang Bung Jepri, saya masih ada sedikit tanah yang terselamatkan. Saya bikin rumah gubuk bila mana saya rindu dengan keluarga saya yang telah mendahului orang tua saya untuk singgah buat tidur sementara. Saya memanfaatkan waktu hadir ke sana ziarah kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya Bung Jepri. Saya benar-benar sedih banget Bung Jepri, tapi saya selalu berusaha tegar agar Allah memberi kekuatan kepada saya. Barangkali ini kekhusuan saya kali Bung Jepri ya, di luar dugaan Bung Jepri. Setelah saya habis ziarah kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, di rumah gubuk saya yang saya buat dengan sebisa-bisanya. Bayangkan saja Bung Jepri, usia saya baru 12 tahun. Apa yang saya miliki, sisa-sisa tsunami tersebut, saya bikin sebisa mungkin dengan kayu-kayu yang ada berserakan di situ, dengan kayu bambu. Saya buat sebisa mungkin. Alhasil karena saya ada celengan ikut dagang di orang yang di Jakarta, pelan-pelan saya bikin bawahnya, saya kasih adukan semen supaya tidak langsung tanah basah gitu Bung Jepri. Terus saya bikin batu bata kurang lebih 1 meter, atasnya saya kasih dengan anyaman bambu Bung Jepri. Saya beli sama orang yang akhirnya lama-lama pelan-pelan agak bagus lah. Yang penting saya bisa buat berteduh kalau saya pulang ke kampung Bung Jepri. Di saat saya lagi zikir malam di rumah gubuk tersebut Bung Jepri, saya masih jauh dari orang-orang di lingkungan kami karena di situ masih banyak kosong, tanah lahan kosong yang belum disentuh oleh tangan orang-orang pemiliknya. Saya zikir malam Bung Jepri, tiba-tiba ada suara kerucuk begitu Bung Jepri di lingkungan gubuk saya. Lantas saya setelah zikir selesai, saya menghampiri. Ternyata apa Bung Jepri, di tanah saya yang belum saya jama, karena saya belum sempat menjamah tanah yang bekas tsunami tersebut, keluar air, mata air Bung Jepri. Saya amati Bung Jepri. Waktu itu kan memang terus terang karena belum ada pencahayaan dari listrik Bung Jepri ya, karena bekas tsunami itu. Saya pakai obor dengan minyak tanah. Lantas saya jeblokin obor di depan satu. Di ruangan saya yang saya nggak kasih kalau tidur, saya matikan. Ngiritlah begitu Bung Jepri. Disitulah pada saat saya membawa obor, melihat ada suara kerucuk-kerucuk. Ternyata mata air Bung Jepri. Masya Allah Bung Jepri. Di situ kan waktu bekas tsunami kan kering kerontang Bung Jepri.
Makanya orang tuh yang punya tanah di situ belum menjamah karena susahnya air. Lantas si air itu saya amati, ini air apa bukan, tapi warnanya bercahaya gemerlapan Bung Jepri, seperti kayak saya ngelihat berlian. Tiba-tiba si air itu yang ngerucuk keluar jatuh di tanah Bung Jepri. Bukannya dia mengalir, dia berubah menjadi kristal Bung Jepri. Dia berbentuk biji-bijian Bung Jepri, kristal biji-bijian yang kecil-kecil yang tidak beraturan, gemerlapan Bung Jepri, terus dan terus bergaya untuk dia keluar terus berubah menjadi kristal Bung Jepri. Nah di situ yang membuat saya kagum dan kaget Bung Jepri. Saya cuman ya Allah ya Robi, apa yang sebenarnya terjadi ini di tanah warisan almarhum orang tua saya? Ada apakah semua ini ya Allah? Tiba-tiba Bung Jepri ada suara memandu, hai hamba Allah, kaulah anak tunggal yang ditinggalkan kedua orang tua dan saudara-saudara Anda. Anda anak yatim yang benar-benar soleh dan sabar dan tabah. Pandanglah terus, yang kau lihat adalah mata air, sebenarnya itu adalah kristal-kristal berlian. Manfaatkan dengan baik agar Anda bisa kembali, bisa mandiri, mudah-mudahan bermanfaat. Manfaatkan dengan baik, semoga engkau menjadi pemuda harapan bangsa dan agama. Wujudkanlah impianmu agar tanahmu bisa kembali normal, menjadi pedesaan yang aman dan sejahtera. Semoga Allah melindungi Anda dan termasuk masyarakat setempat, tidak akan pernah terjadi tsunami lagi. Itulah salah satu contoh teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda dapat makmur dengan adanya air yang mengucur. Itu hanya suatu tanda kehidupan Anda akan berubah menjadi baik. Manfaatkan dengan baik dan jangan lupa sisihkan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan, karena di lingkungan Anda masih banyak orang yang minus dan miris dengan ekonomi. Disitulah Bung Jepri, dengan kaget suara itu jelas saya dengarkan. Saya sambil mengamati air yang gerucuk menjadi kristal-kristal seperti berlian. Akhirnya saya pungut, saya tempatkan di satu tempat, yaitu kardus. Saya simpan di rumah gubuk saya Bung Jepri. Lantas saya bengong Bung Jepri. Terus saya sambil berdoa, ya Allah, kalau memang ini benar sesuai dengan suara itu, ini sebuah air yang sudah berubah menjadi kristal, adalah berlian. Alhamdulillah ya Allah, kalau memang rezeki dari Engkau ini halal buat saya akan manfaatkan dengan baik. Saya akan membangun rumah di tempat di mana tanah leluhur kedua orang tua saya, dan saya akan menjaga kuburan-kuburan beliau-beliau ini yang telah mendahului, termasuk saudara-saudara saya, dan saya akan membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan ya Allah. Akhirnya Bung Jepri, singkat kata, besoknya saya langsung ke kota mencari toko emas. Disitulah pemilik toko emas merasa kagum, ini berlian kristal yang bagus, ini original. Kata si pemilik toko mengatakan demikian. Saya hanya membawa beberapa butiran Bung Jepri, kira-kira sebesar segede jempol tangan, kurang lebih 3 saya bawa. Padahal saya kedapatan satu dus kurang lebih, dus besarnya kayak dus aqua botol Bung Jepri yang ukurannya 1,5 liter. Banyak sekali Bung Jepri. Yang saya bawa 3, dihargai 5 miliar Bung Jepri yang 3. Masya Allah Bung Jepri, itu 3 kristal segede jempol dihargai 5 miliar. Bagaimana satu dus? Banyak sekali Bung Jepri. Saya sempat sotak kaget juga, belum pernah merasakan
punya uang sebesar itu, apalagi yang di rumah yang masih banyak. Sengaja saya timbun biar aman Bung Jepri. Saya taruh di dus, saya masukkan ke plastik, saya timbun di tanah di mana adanya rumah gubuk saya. Disitulah pelan-pelan langkah utama saya bagikan sebagian yang 5M tadi kepada warga yang membutuhkan lingkungan sekitarnya, dan sambil membangun Bung Jepri, sehingga para warga kagum pada saya. Kamu anak kecil, pikirannya sudah dewasa. Alhamdulillah, mungkin doa dari Allah ya, kamu rezekinya banyak banget. Terima kasih kamu sudah membagi rezeki kepada keluarga sini. Mestinya kami membantu kamu anak yatim, tapi kamu malah membagikan rezekinya pada kami. Lantas saya cuma simpel saja Bung Jepri. Saya dari semasa hidupnya kedua orang tua saya mendidik baik. Sekecil apapun rezeki yang saya dapatkan harus berbagi terhadap sesama, apalagi lingkungan kami sangat membutuhkan. Kata orang tua saya, kita tidak usah takut dengan kita akan miskin, dan kita tidak usah takut dengan akan kita berkurang rezeki kita. Bahkan Allah akan bertambah memberikan rezeki yang lebih banyak. Ternyata Bung Jepri, waktu saya hitung butiran-butiran berlian yang saya taruh di dus itu kan sudah berkurang ya Bung Jepri, sampai 3, bahkan sampai 10. Penuh lagi Bung Jepri. Apakah ini kata-kata orang tua saya ya? Kita nggak boleh takut akan miskin, akan berkurang harta kita kalau kita akan berbagi terhadap sesama. Masya Allah Bung Jepri, sampai-sampai saya berkali-kali menjualnya. Saya sudah punya rumah bagus, saya melibatkan tukang, dan saya juga melibatkan orang untuk menanam-nanam di lingkungan tanah saya, dan saya pagar muter. Alhasil alhamdulillah sih, peninggalan kedua orang tua saya kurang lebih 1 hektar tanah itu Bung Jepri yang sudah merata jadi tanah. Saya hanya membuat gubuk sementara. Alhasil alhamdulillah sudah menjadi rumah mewah Bung Jepri, dan saya tidak kemana-mana lagi. Dengan sekecil ini saya sekarang sudah usia 15 tahun Bung Jepri. Tadinya saya dari umur sebelum 10 tahun hingga sampai 13 saya kedapatan itu. Alhasil 2 tahun ke depan saya sudah punya warung sembako Bung Jepri. Saya jadi tidak kemana-mana, bahkan saya melibatkan orang, saya buku usaha apa saja di situ. Akhirnya banyak orang pada bekerja di tempat saya, bahkan orang pada kagum dengan saya. Kamu anak kecil bisa usaha maju lebih besar, bahkan bisa membuka lapangan kerja, kata gitu Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Apakah suara itu yang memandu seseorang atau siapa? Saya terus terang masih awam Bung Jepri, apalagi usia masih belia. Apakah ini memang benar-benar Allah memberikan rezeki melalui benda ini? Dan siapakah suara itu? Dan apakah semua ini halal Bung Jepri? Selama ini saya terus terang masih menjadi PR Bung Jepri. Terima kasih Bung Jepri atas pencerahan dan solusi dari saya yang Bung Jepri muat. Mudah-mudahan dengan pencerahan dan solusinya membuat saya lebih tenang dan merasa yakin adanya. Dan semoga Bung Jepri bersama Radio RAS tetap jaya mengudara di channel AS Adam. Sekali lagi terima kasih Bung Jepri atas pencerahan dan solusinya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku, yaitu saudara Abbas ya, adikku saudara Abbas, saya sendiri membaca atensi Anda merasa terenyuh dan mengeluarkan air mata. Saya ini terus terang saja saudaraku, adikku Abbas, tidak semua orang kuat seperti Anda sebelum usia 10 tahun hingga sampai 12 tahun barangkali ya, sampai dibela-belain Anda untuk menghidupi diri, ikut seseorang di Jakarta untuk berdagang. Setelah kembalinya Anda kembali ke Aceh dengan tujuan ingin melepaskan rindu untuk ziarah kubur kedua orang tua Anda dan saudaranya. Ternyata di luar nalar, di luar dugaan Anda, saat Anda habis sholat malam, Anda mendengarkan suara kerucuk-kerucuk. Ternyata ada mata air di mana adanya di luar halaman Anda ya, rumah gubuk Anda. Itulah salah satu bukti bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha Esa, Allah Maha Berkuasa.
Barang siapa hamba Allah yang selalu istiqomah dan selalu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dan hajatnya akan dikabul. Itulah salah satu contoh Saudara Abbas. Sekalipun Anda masih usia belia, namun hati, pikiran, perilaku Anda seperti orang dewasa. Teruskan Saudara Abbas, Anda sudah nggak usah ragu lagi ya, bahwa semua pendengaran barang yang Anda dapatkan semua dari Allah, bukan dari siapa-siapa, dedemit ataupun dedengkot ya. Itu semuanya rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bukti bahwasanya Allah akan membuktikan dan mengijabah doa-doa Anda yang selama ini Anda merasakan kepedihan dan kesusahan. Allah menghidupkan Anda untuk kedepannya. Mudah-mudahan engkaulah salah satu contoh hamba Allah